Halo semuanya, ini adalah video praktikum fisika dari kelompok kami. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Putsuri Kantan Kuru Tanoshi. Fisik Gampang, sejuk, dan menyeronokkan. Perkenalkan, nama saya Winston Setiawan. Saya Sela Perinanda. Saya Yunita Goretimau. Di sini ada 6 bagian yang akan kami jelaskan. 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, 4. Pembahasan, 5. Kesimpulan, 6. Saran. Di sini ada juga tujuan dari kelompok kami, yaitu mengetahui tegangan, kuat arus, dan hambatan dari rangkaian seri dan paralel dengan jumlah baterai 1, 2, 3, dan 4 baterai. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk melakukan praktikum fisika. Alat-alat yang digunakan 1. Gunting, 2 lakban 3 ampere meter, 4 kabel panjangnya 1 meter, 5 korek api. Bahan yang digunakan 1. Baterai 1,5 volt sebanyak 8 buah baterai, 2. Lampu senter 3 buah. Langkah rangkaian seri. 1. Hubungkan sebuah kabel ke ampere meter pada bagian terminal negatif, lalu sambungkan bagian yang lainnya ke kepala lampu. Setelah itu, ambil lagi sebuah kabel yang sudah dikupas ujung kabel, sambungkan lagi di bagian kepala lampu lainnya. Kemudian sambungkan ke bagian sisi negatif baterai. Setelah itu, ambil lagi sebuah kabel dan hubungkan ke terminal positif atau batas ukur. Lalu sambungkan bagian ujung kabel lainnya ke sisi positif baterai. 2. Perhatikan angka yang ditunjuk pada ampere meter, lalu catatlah hasil dari pengamatan pada ampere meter. 3. Ulangi langkah tersebut dengan melakukan hal serupa, namun menambah jumlah baterai sebanyak 2, 3, dan 4. Susun baterai-baterai tersebut secara seri atau vertikal. Langkah-langkah rangkaian paralel. 1. Sediakan 3 buah kabel yang sudah dikupas bagian ujung pada kulit kabel. Siapkan 2 buah baterai yang disusun secara paralel atau horizontal. Lalu hubungkan sebuah kabel ke ampere meter di bagian terminal negatif. Sambungkan bagian ujung lainnya ke kepala lampu. Setelah itu, ambil sebuah kabel yang sudah dikupas ujung kulit kabel. Sambungkan lagi di bagian kepala lampu lainnya. Kemudian sambungkan ke bagian sisi negatif baterai. Lalu ambil lagi sebuah kabel dan hubungkan ke terminal positif atau batas ukur. Kemudian sambungkan bagian ujung kabel lainnya ke sisi positif baterai. 2. Perhatikan angka yang ditunjuk pada ampere meter, lalu catatlah hasil dari pengamatan pada ampere meter. 3. Ulangi langkah tersebut dengan melakukan hal serupa, namun menambah jumlah baterai sehingga jumlah baterai 3 dan 4. Susun baterai-baterai secara paralel atau horizontal. Hasil pengamatan pada rangkaian seri. Jumlah baterai 1, batas skala 1, skala maksimum 50, angka yang terbaca 12. Pada rangkaian seri, jumlah baterai 2, batas skala 1, skala maksimum 50, angka yang terbaca 17. Pada rangkaian seri, jumlah baterai 3, batas skala 1, skala maksimum 50, angka yang terbaca 21. Pada rangkaian seri, jumlah baterai 4, batas skala 1, skala maksimum 50, angka yang terbaca 25. Pada rangkaian paralel, jumlah baterai 1, batas skala 1, skala maksimum 50, angka yang terbaca
tidak dilakukannya penelitian karena pada rangkaian paralel tidak dapat digunakan satu buah baterai. Pada rangkaian paralel, jumlah baterai 2, batas skala 1, skala maksimum 50, rangkaian terbaca 10. Pada rangkaian paralel, jumlah baterai 3, batas skala 1, skala maksimum 50, rangkaian terbaca 10. Pada rangkaian paralel, 4 buah baterai, batas skala 1, skala maksimum 50, rangkaian terbaca 10. Memasuki poin keempat yaitu pembahasan. Menghitung nilai kuat arus rangkaian seri 1 baterai. Diketahui angka terbaca sama dengan 12. Skala maksimum sama dengan 50. Batas skala sama dengan 1. Yang ditanya I seri 1. Maka I seri 1 sama dengan angka terbaca seri baterai 1 dibagi skala maksimum dikali batas skala. Sehingga I seri 1 sama dengan 12/50 dikali 1 sama dengan 0,24 ampere sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Menghitung nilai kuat arus rangkaian seri 2 baterai. Diketahui angka terbaca sama dengan 17. Skala maksimum sama dengan 50. Batas skala sama dengan 1. Yang ditanya I seri 2. Maka I seri 2 sama dengan angka terbaca seri baterai 2 per skala maksimum dikali batas skala. Sehingga I seri 2 sama dengan 17/50 dikali 1 sama dengan 0,34 ampere sama dengan 3,4 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Menghitung nilai kuat arus rangkaian seri 3 baterai. Diketahui angka terbaca sama dengan 21, skala maksimum sama dengan 50, batas skala sama dengan 1. Ditanya I seri 3. Maka I seri 3 sama dengan angka terbaca seri baterai 3 per skala maksimum dikali batas skala. Sehingga I seri 3 sama dengan 21/50 dikali 1 sama dengan 0,42 ampere. Sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Menghitung nilai kuat arus rangkaian seri 4 baterai. Diketahui angka terbaca sama dengan 25, skala maksimum 50, batas skala sama dengan 1. Ditanya I seri 4. Maka I seri 4 sama dengan angka terbaca seri baterai 4 per skala maksimum dikali batas skala. Sehingga I seri 4 sama dengan 25/50 dikali 1 sama dengan 0,5 ampere sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Menghitung nilai kuat arus rangkaian paralel 2 baterai. Diketahui angka terbaca sama dengan 10, skala maksimum sama dengan 50, batas skala sama dengan 1. Ditanya I paralel 2. Maka I paralel 2 sama dengan angka terbaca paralel baterai 2 per skala maksimum dikali batas skala. Sehingga I paralel 2 sama dengan 10/50 dikali 1 sama dengan 0,2 ampere. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Menghitung nilai kuat arus rangkaian paralel 3 baterai. Diketahui angka terbaca sama dengan 10, skala maksimum sama dengan 50, batas skala sama dengan 1. Yang ditanya I paralel 3. Maka I paralel 3 sama dengan angka terbaca paralel baterai 3 per skala maksimum dikali batas skala. Sehingga I paralel 3 sama dengan 10/50 dikali 1 sama dengan 0,2 ampere sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Menghitung nilai kuat arus rangkaian paralel 4 baterai. Diketahui angka terbaca sama dengan 10, skala maksimum sama dengan 50, batas skala sama dengan 1. Ditanya I paralel 4. Maka I paralel 4 sama dengan angka terbaca paralel baterai 4 per skala maksimum dikali batas skala. Sehingga I paralel 4 sama dengan 10/50 dikali 1 sama dengan 0,2 ampere
sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Menghitung nilai hambatan pada rangkaian seri 1 baterai. Diketahui I seri 1 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 1. P seri 1 sama dengan 1,5 volt. Ditanya R seri 1. Maka R seri 1 sama dengan P seri 1 per I seri 1, sehingga R seri 1 sama dengan 1,5 per 2,4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 6,25 ohm. Menghitung nilai hambatan pada rangkaian seri 2 baterai. Diketahui I seri 2 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat min 1. P seri 2 sama dengan 1,5 volt ditambah 1,5 volt sama dengan 6 volt. Ditanya R seri 2. Maka R seri 2 sama dengan P seri 2 per I seri 2, sehingga R seri 2 sama dengan 3 per 3,4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 8,82 ohm. Menghitung nilai hambatan rangkaian seri 3 baterai. Diketahui I seri 3 sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat min 1. V seri 3 sama dengan 1,5 volt ditambah 1,5 volt ditambah 1,5 volt sama dengan 4,5 volt. Ditanya R seri 3. Maka R seri 3 sama dengan V seri 3 per I seri 3. Sehingga R seri 3 sama dengan 4,5 per 4,2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10,7142 ohm. Menghitung nilai hambatan rangkaian seri 4 baterai. Diketahui I seri 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. V seri 4 sama dengan 1,5 volt ditambah 1,5 volt ditambah 1,5 volt ditambah 1,5 volt sama dengan 6 volt. Yang ditanya R seri 4. Maka R seri 4 sama dengan V seri 4 per I seri 4, sehingga R seri 4 sama dengan 6 per 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 12 ohm. Menghitung nilai hambatan rangkaian paralel 2 baterai. Diketahui I paralel 2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. V paralel 2 sama dengan 1,5 volt. Ditanya R paralel 2. Maka R paralel 2 sama dengan V paralel 2 per I paralel 2, sehingga R paralel 2 sama dengan 1,5 per 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 7,5 ohm. Menghitung nilai hambatan rangkaian paralel 3 baterai. Diketahui I paralel 3 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. V paralel 3 sama dengan 1,5 volt. Ditanya R paralel 3. Maka R paralel 3 sama dengan V paralel 3 per I paralel 3, sehingga R paralel 3 sama dengan 1,5 per 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 7,5 ohm. Menghitung nilai hambatan rangkaian paralel 4 baterai. Diketahui I paralel 4 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. V paralel 4 sama dengan 1,5 volt. Ditanya R paralel 4. Maka R paralel 4 sama dengan V paralel 4 per I paralel 4, sehingga R paralel 4 sama dengan 1,5 per 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 7,5 ohm. Hasil pembahasan pada rangkaian seri jumlah baterai 1, tegangan 1,5 volt, kuat arus 2,4 dikali 10 pangkat min 1 ampere, hambatan 6,25 ohm. Pada rangkaian seri jumlah baterai 2, tegangan 3 volt, kuat arus 3,4 dikali 10 pangkat min 1 ampere, hambatan 8,82 ohm. Pada rangkaian seri jumlah baterai 3, tegangannya 6 volt, kuat arus 4,2 dikali 10 pangkat min 1 ampere, hambatannya 10,7142 ohm. Pada rangkaian seri jumlah baterai 4, tegangannya 4,5 volt, kuat arus 5
dikali 10 min 1 ampere. Hambatannya 12 ohm. Pada rangkaian paralel jumlah baterai 1, tegangannya 1,5 volt. Kuat arusnya pada rangkaian paralel bernilai 0. Mengapa bernilai 0? Karena rangkaian paralel membutuhkan lebih dari satu baterai untuk mendapatkan nilai kuat arus. Hambatannya pada rangkaian paralel bernilai 0 juga, karena rangkaian paralel membutuhkan lebih dari satu baterai untuk mendapatkan nilai hambatan. Pada rangkaian paralel jumlah baterai 2, tegangannya 1,5 volt. Kuat arus 2 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Hambatannya 7,5 ohm. Pada rangkaian paralel jumlah baterai 3, tegangannya 1,5 volt. Kuat arusnya 2 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Hambatannya 7,5 ohm. Pada rangkaian paralel jumlah baterai 4, tegangannya 1,5 volt. Kuat arus 2 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Hambatannya 7,5 ohm. Kesimpulan, 1. Semakin banyak sumber listrik dalam praktikum ini baterai, maka semakin besar tegangannya. Hal ini khusus untuk rangkaian seri. 2. Semakin besar kuat arus maka semakin besar pula hambatannya. Begitupun sebaliknya. 3. Besarnya arus listrik sebanding dengan tegangan. 4. Kuat arus pada rangkaian seri lebih besar daripada kuat arus pada rangkaian paralel. Saran 1. Jika jarum ampermeter tidak bergerak pada lampunya hidup, itu berarti alat ampermeternya rusak. 2. Jika jarum ampermeternya bergerak tetapi lampunya tidak menyala, itu berarti lampunya putus. 3. Jika jarum ampermeternya bergerak ke kiri, itu berarti salah menempatkan posisi baterai. Harus pas posisi positif dan negatifnya. Sekian penjelasan kami tentang menghitung kuat arus, hambatan, dan tegangan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.